semuanya baik-baik di rumah saja. Pada pagi hari ini Pak Guru akan menjelaskan bagaimana materi yang kita sudah pelajari dalam semester 2 ini. Tetapi sebelumnya Pak Guru akan membacakan firman Tuhan untuk kita dengar dan kita akan berdoa. Pak Guru akan membaca Pak Guru ambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab pertama, kitab Kejadian, pasal 1 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Pak Guru akan membacanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi di sini firman Tuhan ini Pak Guru akan menjelaskan bagaimana firman Tuhan ini pada mulanya Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya. Jadi Tuhan itu sudah menyediakan semua kelengkapan, semua kebutuhan manusia, baru Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Jadi yang pertama, hari pertama Tuhan menciptakan terang, yang kedua cakrawala, yang ketiga daratan dan lautan dan tumbuh-tumbuhan, yang keempat benda-benda penyerang, yang kelima ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Baru hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Semua kebutuhan Tuhan sudah ciptakan, baru manusia Tuhan ciptakan. Jadi Tuhan sudah menyediakan semua kebutuhan kita. Jadi bagaimana kita memanfaatkan apa yang Tuhan ciptakan? Kita memanfaatkan untuk kehidupan kita dari hari demi hari. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang Pak Guru sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman-Mu, berkati kami, dan kami akan mendengarkan materi yang kita sudah pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak, pagi ini Pak Guru akan jelaskan materi yang kita sudah pelajari di semester 2 ini, yaitu yang pertama bagaimana Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya. Yang pertama yaitu bagaimana ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah menyediakan semua kebutuhan manusia. Baru Tuhan menciptakan manusia. Tuhan sudah menyediakan tumbuh-tumbuhan sebagai makanan manusia. Tuhan sudah disediakan air sebagai minuman manusia. Baru Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dan ketika itu juga Tuhan menempatkan mereka di sebuah taman, yaitu Taman Eden. Dan ada tugas yang Tuhan sampaikan kepada mereka, yaitu merawat dan menjaga taman ini. Tuhan memberikan sebuah pekerjaan bagi mereka, meskipun Tuhan sudah menyediakan semuanya. Jadi kita juga dimanapun lingkungan tempat yang kita tempatkan, kita juga harus merawat lingkungan kita, tempat yang kita tinggal, supaya tetap bersih dan terhindar dari sampah. Jadi kita harus membuang sampah di tempat sampah, jangan membiarkan sampah dengan sembarangan. Kita juga harus merawat lingkungan kita dengan cara jangan menebang pohon dengan sembarangan. Kalau kita tidak menjaga lingkungan kita dengan baik, maka ada terjadi bencana-bencana alam seperti banjir, tanah longsor, berbagai macam bencana alam yang kita akan hadapi. Yang kedua, Pak Guru juga akan menjelaskan bagaimana kita menyenangkan hati orang tua, cara apa yang kita lakukan supaya orang tua itu senang. Dengan cara kita harus dengar-dengaran kepada orang tua. Kita harus rajin belajar supaya nilai kita menjadi bagus, orang tua pasti senang. Kalau kita rajin membantu orang tua kerja
pekerjaan yang kita bisa kerjakan, pasti juga orang tua senang. Jaga adik, cuci piring kalau bisa. Yang berikut, Pak Guru juga akan jelaskan bagaimana arti dari iri hati. Apa itu iri hati? Yang menyebabkan kita iri hati itu yaitu, yang membuat sehingga kita iri hati itu yaitu banyak. Contohnya, kita iri hati kepada teman kita, dia begini, tingkah lakunya begini, dia pakai pakaian berlebihan, dia memakai begini, kita menjadi iri hati. Atau dia semakin sombong, kita menjadi iri hati. Jadi kita jangan iri hati kepada teman yang berkelebihan. Di sini juga Pak Guru akan jelaskan bagaimana kita memaafkan orang lain, seperti dalam Alkitab. Bagaimana Esau melupakan kesalahan adiknya Yakub dengan cara memaafkan Yakub. Di sini juga kita jangan membeda-bedakan teman yang kaya dan miskin dalam pergaulan. Kita memilih teman yang kaya saja kita bergaul dengan mereka, yang miskin kita tidak bergaul. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman, karena Tuhan tidak membedakan kita. Kita ini semua sama di hadapan Tuhan. Terima kasih anak-anak, ini materi yang Pak Guru sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati.